Perkenalkan, nama saya Egi Samuel dengan nomor pokok mahasiswa 2312011-472. Saya di sini akan menjelaskan dua materi. Materi pertama yang akan saya jelaskan terlebih dahulu adalah mengapa hukum tata negara atau HTN itu penting untuk dipelajari sebagai video pengganti ujian akhir semester HTN. Sebelum saya menjelaskan mengapa HTN penting, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu HTN. HTN atau Hukum Tata Negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur organ atau struktur kenegaraan, serta hubungan antara struktur negara dengan warga negaranya. Memahami HTN sangat penting karena beberapa alasan yang saya akan jelaskan nanti. 1. Memahami sistem dan struktur negara. HTN atau Hukum Tata Negara adalah bidang studi yang fundamental bagi pemahaman tentang sistem dan struktur negara, serta hubungan antara negara dan rakyatnya. Dengan mempelajari HTN, kita dapat memahami bagaimana negara diorganisir, bagaimana kekuasaan dibagi, dan bagaimana hubungan antara berbagai lembaga negara diatur. Ini penting untuk memastikan bahwa negara berfungsi dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. 2. Meningkatkan partisipasi publik dan demokrasi. Di era modern ini, di mana demokrasi dan partisipasi publik semakin diutamakan, memahami hukum tata negara menjadi lebih penting dari sebelumnya. Hukum tata negara mendorong kita untuk terlibat dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi damai, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum tata negara, kita dapat menjadi warga negara yang aktif dan partisipatif dalam membangun bangsa yang maju dan demokratis. 3. Analisis kritis terhadap isu politik dan hukum. Hukum tata negara membekali kita dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis isu-isu politik dan hukum secara kritis. Ini penting untuk memahami berbagai dinamika politik dan hukum yang terjadi di negara kita, serta untuk memberikan kontribusi yang konstruktif dalam diskusi dan debat publik. Dengan kemampuan analisis yang baik, kita dapat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang efektif. 4. Memahami hak asasi manusia atau HAM. Hukum tata negara menjelaskan hak-hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara seperti hak untuk hidup, hak untuk berekspresi, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Memahami HTN membantu kita mengetahui hak-hak kita sebagai warga negara dan cara memperjuangkannya melalui jalur hukum dan advokasi. Ini penting untuk kita mempelajari HTN atau Hukum Tata Negara untuk memastikan bahwa hak-hak kita ini dihormati dan dilindungi oleh negara. Pentingnya rule of law. HTN atau Hukum Tata Negara juga menjelaskan konsep rule of law, di mana semua orang tunduk pada hukum, termasuk pemerintah. Ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada yang berada di atas hukum, dan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata. Dengan memahami hukum tata negara, kita dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip rule of law diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. 6. Sejarah dan ideologi negara. Hukum tata negara membuka wawasan tentang sejarah, ideologi, dan tujuan pendirian negara. Ini penting untuk memahami konteks historis dan ideologis di balik pembentukan negara kita, serta untuk menghargai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari negara kita. Dengan pemahaman yang baik tentang sejarah dan ideologi negara, kita dapat lebih menghargai dan menjaga warisan bangsa kita. 7. Regulasi dan perundang-undangan. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur jabatan-jabatan yang ada di dalam negara
atau hukum yang mengatur kewenangan lembaga negara. Salah satu kewenangan hukum tata negara adalah membuat peraturan perundang-undangan. Dalam HTN atau hukum tata negara juga diajarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi unsur sebagai berikut, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis, agar dapat diterima oleh masyarakat. Ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat adalah adil, relevan, dan dapat diterapkan dengan efektif. 9. Stabilitas dan keberlanjutan negara. Hukum tata negara merupakan the basic law of the land. Maka, jika pijakannya goyah, maka akan berbahaya. Untuk itulah, pentingnya menguatkan hukum tata negara. Suatu negara yang diselenggarakan tanpa berpedoman kepada tata hukum yang benar, maka akan berakhir dengan kehancuran. Dengan memahami dan menguatkan hukum tata negara, kita dapat memastikan stabilitas dan keberlanjutan negara kita. Dan terakhir, 9. Peluang karir. Pemahaman hukum tata negara membuka peluang kerja di berbagai bidang seperti advokat, jurnalis, analisis kebijakan publik, staf ahli di lembaga pemerintahan, dan diplomat. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang hukum tata negara, kita dapat berkontribusi dalam beberapa profesi yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kesimpulannya adalah, mempelajari hukum tata negara sangat penting karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang sistem dan struktur negara, dan meningkatkan partisipasi publik dan demokrasi, serta membekali kita dengan kemampuan untuk menganalisis isu-isu politik dan hukum secara kritis. Selain itu, HTN juga membantu kita memahami hak-hak asasi manusia, pentingnya rule of law, sejarah dan ideologi negara kita, serta membuka peluang karir di berbagai bidang. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum negara juga dapat berkontribusi dalam membangun negara yang stabil, adil, dan demokratis. Sekian dari materi pertama. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Egy Samuel dengan nomor mahasiswa 2312 011 472. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang menurut saya menarik untuk dibahas, yaitu tentang kelembagaan negara. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari tatanan struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antara struktur-struktur organ atau kenegaraan, serta hubungan antara struktur negara dengan warga negara. Fokus utama dari hukum tata negara adalah negara dan konstitusi yang mencakup organisasi negara, lembaga negara, serta hak dan kewajiban para anggota dan pemimpin dalam organisasi tersebut. Pertama, pengertian dan fungsi lembaga negara. Lembaga negara adalah entitas yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan memiliki fungsi untuk membantu pemerintahan dalam mewujudkan tujuan negara, seperti membangun kesejahteraan masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Terus, lembaga negara juga berperan dalam menjaga kestabilan keamanan politik, hukum, hak asasi manusia, dan budaya dalam suatu negara. Ada 3 kategori dalam pembagian lembaga negara. Lembaga negara Indonesia dibagi menjadi 3 kategori utama berdasarkan teori trias politika, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan yang diwakili oleh presiden dan wakil presiden beserta para menteri. Lembaga legislatif bertugas membuat perundang-undangan yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kemudian, lembaga yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan
yang diwakili oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Selain itu, terdapat lembaga-lembaga baru yang bersifat mandiri seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan. Struktur dan hubungan antara lembaga negara. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pembagian kekuasaan, separation of power, dan pembagian kewenangan, distribution of power, kepada beberapa lembaga negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau disebut DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau disebut DPD, Badan Pemeriksa Keuangan atau disebut BPK, Mahkamah Agung disebut MA, dan Mahkamah Konstitusi yang disebut MK. MPR misalnya merupakan lembaga tinggi negara dan sejajar kedudukannya dengan lembaga negara tinggi lainnya. Perubahan dan penataan ulang lembaga negara. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, beberapa lembaga negara mengalami penataan ulang kewenangan atau bahkan munculnya lembaga-lembaga baru. Misalnya, struktur kekuasaan kehakiman Indonesia diubah sehingga tidak hanya dipegang oleh Mahkamah Agung, tetapi juga Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dibentuk sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam Badan Perwakilan tingkat nasional. Permasalahan dalam kelembagaan. Keberadaan kelembagaan dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam tataran praktek penyelenggara negara. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah adanya lembaga negara yang merasa lebih tinggi dan lebih berkuasa daripada lembaga negara lainnya. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan dan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi negara. Kesimpulan, hukum tata negara memainkan peran penting dalam mengatur tatanan struktur kenegaraan dan hubungan antara lembaga negara. Lembaga negara di Indonesia dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan beberapa lembaga baru yang bersifat mandiri. Meskipun demikian, keberadaan lembaga negara juga dapat menimbulkan permasalahan dalam praktik penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penataan dan pengaturan yang baik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan negara dan kesejahteraan masyarakat. Kenapa saya awal-awal bilang pembahasan yang menarik? Karena jika kita melihat berita terkini seperti kasus MK yang sudah lama, kemudian ada yang baru yaitu MA yang membatasi umur itu diubah. Saya melihat itu dalam lembaga yudikatif itu tidak berjalan dengan baik dan terdapat adanya intervensi atau kejanggalan dalam pembuatan undang-undang baru itu. Sekian dari saya. Terima kasih.